Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruangan pada siang hari ini. Salawat beriring salam juga kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu semuanya, tujuan kita berkumpul di ruangan multimedia kita pada siang hari ini adalah untuk mengikuti kegiatan dalam rangka rangkaian kegiatan program pendidikan calon guru penggerak, di mana di sini saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 6 diberi tugas untuk merealisasikan aksi nyata berkaitan dengan budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dengan Bapak Ibu guru semua, serta kita akan belajar bersama terkait budaya positif dan disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu guru semua, kenapa budaya positif ini dikatakan penting? Nah, sebelumnya mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan pemantik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai renungan dalam diri kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah bisa meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik ini, tentu di dalam benak kita ada jawaban apakah kita setuju atau tidak setuju berkaitan dengan ketiga pernyataan ini. Nah, namun Bapak Ibu semua, kalau kita telah satu-satu, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, berkaitan dengan hukuman yang dapat mendisiplinkan anak ini, barangkali selama ini kita sebagai seorang guru menganggap bahwa hukuman merupakan salah satu cara untuk pendisiplinan anak. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bisa juga meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini kita selama ini juga berpikiran kalau pemberian hukuman yang seperti ini, yang berbau hal positif seperti ini, itu otomatis akan bisa meningkatkan rasa disiplin anak. Ya, yang ketiga, pemberian penghargaan. Nah, kita selalu beranggapan dengan adanya satu bentuk penghargaan, misalkan kita memberikan, ayo siapa yang mau ke depan ibu kasih bintang, atau siapa yang mau menjawab silakan ambil permennya, seperti itu ya. Itu merupakan suatu penghargaan. Di sini kita berasumsi selama ini kalau penghargaan yang demikian juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, barangkali ibu bapak sudah punya jawaban setuju atau tidak setuju terkait pernyataan ini. Namun nanti ketiga pernyataan ini akan bisa kita jawab setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan siang kali ini adalah topik yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini merupakan bagian dari budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Yang kedua, adanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, dari sini, dari ketiga kata ini, yang agak baru bagi kita itu adalah restitusi ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas apa itu restitusi. Nah, dan apa kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas barangkali kita semua selama ini belum ada yang mencobakan keyakinan kelas. Nah, sebetulnya keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kenapa yang keempat ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari budaya positif sekolah? Karena ketika kita ingin berdekatan dengan anak, kita harus mengenali dulu kebutuhan dasarnya itu apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah restitusi yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi juga yang berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita nanti akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kenal ya dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara merupakan seorang bapak pendidikan
Beliau adalah Bapak Pendidikan, kita semua tahu Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan. Di mana di sini Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah gagasan yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu tuntunan dan keteladanan. Nah, kata kuncinya di sini tuntunan dan keteladanan ya Bapak Ibu. Nah, artinya di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan makna menuntun di sini berarti kita harus mengarahkan dan anak dengan segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk bisa menjadi manusia lebih baik. Jadi Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa kita sebagai seorang guru tugasnya adalah menuntun anak dan mengarahkan anak dengan segala kodratnya. Nah, kan kita pernah dengar ya Bapak Ibu, kalau anak itu terlahir seperti selembar kertas putih. Nah, tapi ternyata Ki Hajar Dewantara berpendapat tidak demikian. Anak itu terlahir tidak seperti kertas putih. Dia membawa kodrat bawaan. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang pendidik harus mampu menebalkan laku baik dan laku yang kurang baik itu dipudarkan. Nah, di situ kuncinya sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai seorang pendidik kita harus mampu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Ya, oke. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah suatu tuntunan yang mampu membantu anak untuk hidup dan tumbuhnya anak. Nah, di sini walaupun pendidikan itu hanya sebuah tuntunan, namun pendidikan itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk membentuk karakter seorang anak. Nah, ibarat kata Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik yang sudah mendapatkan anak dengan kodrat bawaannya, yang tentu saja Allah itu menganugerahkan sebuah kodrat, tentu ada hal positif dan negatif yang ada di diri anak. Namun di sini tugas kita adalah berusaha untuk membentuk anak ini bagaimana cara menebalkan laku-laku positifnya dan memudarkan laku-laku negatifnya, seperti itu. Ya, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, tentu untuk menebalkan laku baik dan laku yang bawaan anak tadi dan memudarkan laku negatifnya, kita tentu harus menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Artinya kita harus berusaha menjadikan ini sebuah budaya agar anak itu memiliki iklim yang baik dan memiliki lingkungan yang baik untuk menjadi seseorang yang lebih baik pula. Nah, yang pertama yang mau kita bahas di sini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya. Nah, di sini kita lihat dulu Bapak Ibu. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif dan kebajikan universal, kita terlebih dahulu harus memahami dulu apa itu posisi kontrol. Ya. Jadi di dalam teori kontrol itu dikatakan bahwa kalau istilah kita mendengar kata kontrol itu artinya kita mengendalikan ya Bapak Ibu ya. Kita mengendalikan. Nah, di sini dalam teori kontrol itu ada beberapa miskonsepsi yang harus diluruskan. Artinya di dalam teori kontrol kita harus memahami beberapa paradigma yang harus kita rubah. Ya, yang pertama, di sini kita sebagai seorang guru selalu meyakini bahwa kita mampu untuk mengontrol murid. Ya, kita mampu untuk mengontrol murid, tapi Bapak Ibu harus yakin ini hanyalah sebuah ilusi. Jadi kemampuan kita untuk mengontrol murid itu semua adalah ilusi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya murid itu tidak bisa kita kontrol, walaupun pada dasarnya kita bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, tapi kalau seandainya kita berusaha dengan sangat, akhirnya murid tersebut melakukan hal yang kita minta, itu artinya dia memberi izin kepada kita untuk mengontrol dirinya. Jadi bukanlah kita yang menjadi pengontrol murid tersebut. Oke? Yang kedua, kita juga pernah meyakini bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini nyatanya juga merupakan suatu ilusi ya Bapak Ibu, karena di sini penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Namun segala usaha itu akan mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perilaku tertentu
paradigma teori kontrol. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang barangkali sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya, tidak terkecuali mungkin saya sebelumnya. Nah, ilusi, kenapa kok ini dikatakan ilusi? Kita meyakini bahwa ketika kita membuat anak didik kita merasa bersalah terhadap sesuatu seperti itu ya, kok kamu begitu? Kok itu saja kamu tidak bisa sih? Nah, ternyata itu adalah hal yang tidak bagus. Dimana ketika kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid kita ini, maka kita akan menggiringnya menuju pada identitas yang gagal. Nah, nantinya dia akan bisa menjadi orang yang gagal dan mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Artinya dia akan merasa, oh iya ya, ternyata saya buruk, ternyata saya tidak bagus, ternyata saya begini, ternyata saya begitu. Jadi di dalam mindset pikirannya itu, di dalam alam bawah sadarnya itu, dia merasa kalau ternyata dirinya begitu buruk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang poin ketiga ini, ilusi yang ketiga ini yang sering kita yakini bahwa membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter, ternyata itu merupakan suatu ilusi juga ya Bapak Ibu. Dan ternyata apa yang keluar dari mulut kita ini ternyata sangat sakti. Kita bisa merubah seorang anak menjadi sangat down, atau bahkan kita bisa merubah anak yang hanya biasa saja menjadi luar biasa dengan perkataan kita. Oke. Baik, yang keempat, di sini ada ilusi lagi Bapak Ibu. Di sini kita sering merasa bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita bisa memaksa. Nah, itu pikiran kita selama ini, tapi ternyata salah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal sesuatu atau berbuat sesuatu hal yang diinginkannya, gitu ya. Apapun yang dilakukan, yang diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Nah, artinya ini sifatnya berlangsung pendek gitu ya. Jadi efeknya itu adalah jangka pendek. Nah, jadi di sini adanya teori kontrol yang berusaha meluruskan miskonsepsi yang ada selama ini. Jadi hal-hal yang empat ini yang selalu kita yakini selama ini ternyata itu merupakan sesuatu yang miss sebetulnya, dan itu hanya sebuah ilusi. Jadi kita harus berusaha berubah paradigma kita terkait hal ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri? Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu itu terjadi, maka kita yang akan berbuat, oke, saya mengizinkan itu terjadi, makanya itu bisa terjadi. Nah, begitu juga siswa. Kita tidak bisa mengontrol mereka, karena mereka bukanlah benda mati seperti itu Bapak Ibu ya. Mereka dianugerahi dengan kodrat, dengan akal dan pikiran serta budi pekerti. Tugas kita hanya menuntun. Nah, seperti itu, bukan mengontrol mereka ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, kita lanjut kepada disiplin. Nah, disiplin. Nah, kenapa kok setelah teori kontrol itu berkaitan dengan disiplin? Ya, kenapa kita tidak bisa melakukan pengontrol penuh terhadap anak? Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjadikan anak ini disiplin dengan sendirinya. Nah, tapi kita harus lihat dulu definisi disiplinnya Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Nah, jadi disiplin itu awalnya artinya itu belajar ya. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini sudah mulai ada pergeseran Bapak Ibu, tidak lagi belajar. Disiplin itu diyakini sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Selama ini kita menganggap disiplin itu anak harus patuh gitu, harus ikut, harus manut, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu makna. Nah, di sini makna disiplin ini kita harus bisa memahami, tidak lagi memandang disiplin itu sebagai
cara yang dilakukan kepada orang lain untuk membuat orang lain tersebut patuh terhadap kita. Ya, artinya di sini anak harus bisa disiplin itu dalam rangka belajar, barangkali belajar dalam hal mengontrol dirinya, dalam hal membangkitkan potensi dirinya, dalam hal memanajemen dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat definisi disiplin yang merupakan sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ini, secara umum kita bisa menghubungkan ini dengan satu bentuk ketidaknyamanan. Artinya ketika anak itu kita minta untuk harus patuh, maka itu arahnya lebih ke arah yang negatif. Artinya ada satu ketidaknyamanan di situ. Nah, sebetulnya ketidaknyamanannya itu bukan dengan bukan dengan sesuatu yang harusnya kita hargai atau kita yakini untuk mencapai satu tujuan, hanya sebatas aturan yang harus diikuti seperti itu ya. Jadi artinya motivasinya itu bukan dari dalam diri tapi dari luar atau eksternal seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini anak tadi kan belajar ya. Makna disiplin itu kan belajar. Artinya di sini anak belajar untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan di sini yang dituntut adalah tujuan untuk menuju kepada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya anak itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebatas ngikut aja gitu, patuh aja gitu. Tapi anak itu harus paham ada tujuan yang harus dia capai. Tujuan itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap orang itu ingin mencapai tujuan yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nah, di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasinya akan terbangun. Artinya ketika kita ingin membangun motivasi dari dalam diri, kita harus mengaitkan segala sesuatu itu dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu, sesuai dengan pendidikan kita yang dengan kurikulum Merdeka ya, nilai-nilai kebajikan ini dikenal juga dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang ada di kurikulum Merdeka dan ini yang sedang kita kembangkan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka kepada anak-anak kita. Nah, ada berapa Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan dengan profil pelajar Pancasila ini? Ada 6 ya? Ya, betul, ada 6. Nah, kita semua udah tahu ya, itu ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kenapa poin pertama ini harus ada beriman, bertakwa serta akhlak mulia? Kenapa tidak beriman dan bertakwa saja? Seperti itu. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu. Kenapa harus ada akhlak mulia? Ini adalah dua buah ini ya, makna ya. Artinya begini. Ketika seseorang beriman, otomatis dia akan berakhlak mulia. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Ketika seseorang bertakwa, otomatis dia akan berakhlak mulia. Tapi ketika seorang berakhlak mulia, apakah dia pasti beriman? Belum tentu. Ya. Ketika seorang berakhlak mulia, belum tentu dia beriman. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi makanya di sini dituangkan sebagai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya akhlak mulia di sini, dia baik, sering membantu, kerja sosial. Tapi banyak ya Bapak Ibu, kita lihat sekarang orang yang meyakini atau bisa dikatakan ateis seperti itu ya. Ada ya Bapak Ibu. Nah, itu makanya di poin pertama di profil pelajar Pancasila ini plot. Jadi dia paket komplit ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke? Yang selanjutnya itu mandiri. Nah, mandiri ini merupakan kompetensi yang harus ya kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, yang keempat, yang ketiga itu bernalar kritis. Nah, kenapa kok bernalar kritis ini penting? Karena bernalar kritis ini merupakan cara untuk mempersiapkan anak didik kita untuk menghadapi zaman yang semakin luar biasa majunya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila ini memang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu.
di sini kami sebagai calon guru penggerak, kami sudah mencoba melakukan apa yang telah kami pelajari, telah kami gali, diskusi dan bahas bersama. Nah, di sini ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami coba terkait dengan budaya positif. Poin pertama yaitu disiplin dan kebajikan universal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk poin pertama. Ini pada budaya positif ini bisa kita lihat Bapak Ibu, itu ada gambar pertama. Ada gambar pertama itu yang membahas tentang terlihat di situ kita yang berdiri di halaman depan sekolah itu bersalaman dengan murid-murid yang baru datang. Nah, ini artinya kita menyambut murid kita yang baru datang. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Kegiatan ini sangat penting karena kita harus bisa menjalin jembatan hati antara kita dan anak kita. Ketika jembatan hati itu terputus, maka semuanya hilang. Nah, ini salah satu cara Bapak Ibu. Ketika kita menyambut mereka di gerbang, bersalaman, itu otomatis jembatan hati kita dan mereka sudah terjalin. Di sini kita bisa lakukan rangkaian percakapan kecil. Wah, baju kamu hari ini bagus. Wah, kamu tas baru ya. Wah, kamu gini. Nah, di sini kita juga bisa mulai menanamkan sedikit-sedikit nilai-nilai budaya positif yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk bersalaman di pagi hari ini dampaknya juga penting, Bapak Ibu. Kenapa penting? Disinilah anak merasa saya diterima, saya ditunggu. Nah, jadi ada perasaan merasa diterima ini merupakan satu bentuk untuk membangun motivasi anak menjadi lebih baik dan menjadi nyaman di hari itu, ya. Nah, kemudian juga mungkin kita lakukan juga di pagi hari. Kita sudah mulai ketika masuk kelas kita apel dulu bersalaman. Nah, bersalaman ini juga bisa bervariasi. Bapak Ibu bisa memvariasikan, tidak harus salam cium tangan satu-satu, enggak. Bapak Ibu bisa kasih semacam permainan games ketika hendak masuk ke kelas. Bisa jadi Bapak Ibu hompipah dulu, bisa jadi Bapak Ibu tebak-tebakan dulu, bisa jadi Bapak Ibu bercanda dulu dengan anak, atau memilih mau salam yang bagaimana, bisa jadi tos, bisa jadi keplak atau yang lain-lain seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga harus menanamkan budaya positif dan nilai disiplin. Itu salah satunya mungkin dari segi keagamaan kita juga harus tumbuhkan di dalam diri anak kita. Itu seperti sholat berjamaah bersama. Nah, ini bisa kita rutin kita lakukan. Kemudian ini Bapak Ibu, kita harus tanamkan bagaimana cara dia menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan, tanggung jawab, disiplin. Nah, perlu lagi satu lagi Bapak Ibu, kita di sini tidak bisa menjadi seorang penonton. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Jadi kita harus terjun bersama mereka. Kita harus jalan, kita harus lakukan aktivitas itu bersama mereka. Artinya di sini mereka merasa kalau kita itu bagian dari mereka. Jadi kita tidak merasa berpisah dengan anak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin cuplikan beberapa aktivitas yang sudah kami lakukan terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal pada pembelajaran modul 1.4 di budaya positif calon guru penggerak. Nah, harapan kami ketika kita berdiskusi memaparkan hal ini bersama, mungkin kita bisa saling sharing ya begitu Bapak Ibu. Kita bisa saling berbagi pengalaman dengan harapan nanti Bapak Ibu mungkin juga bisa melakukan bahkan hal yang luar biasa. Tujuannya adalah sesuai pendapat Ki Hajar Dewantara, anak adalah pusat utama. Jadi kita harus menjadikan mereka pusat dalam pembelajaran. Kita tidak boleh menjadikan anak itu sebagai yang kedua, dia harus jadi yang pertama. Jadi artinya kita harus melayani anak dan menghamba kepada anak. Nah, menghamba di sini Bapak Ibu perlu garis bawahi ya. Artinya bukan menyembah anak gitu ya Bapak Ibu. Artinya kita berusaha menyajikan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi anak adalah pusatnya. Nah, itu saja mungkin kuncinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini bahasan yang kedua, yaitu terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, dari 3 kalimat ini ya Bapak Ibu,
motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Mungkin yang ketiga itu adalah hal yang baru bagi kita bersama, restitusi. Nah, nanti kita bahas ya Bapak Ibu, dia memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama terkait dengan teori motivasi ya. Dalam teori motivasi, nah ini dalam teori motivasi, Diane Rosen itu menyatakan bahwa motivasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, motivasi itu dalam level yang paling rendah. Nah, dalam level paling rendah, motivasi ini dikatakan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini hanya menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu. Jadi motivasinya itu masih dari luar. Nah, dia itu merupakan level motivasi yang paling rendah ya. Kemudian, oh ya mohon maaf Bapak Ibu, ini slide saya sepertinya kembali ya. Kemudian ada lagi motivasi di level yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini mungkin apa namanya tuh pernyataan dirinya begini. Apa yang saya akan dapatkan ketika apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi di levelan yang kedua ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar, ini karena slide-nya mungkin otomatis tersetting ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari ketiga motivasi yang sudah dikemukakan oleh Diane Rosen tadi, nah itu ada levelan yang paling tinggi Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi yang paling tinggi levelannya. Ini motivasi yang berasal dari dalam diri atau motivasi internal yang tujuannya itu adalah disiplin positif. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita menumbuhkan ini kepada diri anak murid kita? Nah, jawabannya bisa Bapak Ibu. Mungkin rasanya agak berat ya, tapi bukan hal yang mustahil. Kita bisa menanamkan motivasi ini dari dalam diri sehingga anak itu bisa meyakini dan menghargai dirinya sendiri. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan kalau kita ini harus merdeka. Kenapa merdeka? Karena merdeka itu artinya tidak terlepas dari belenggu penjajah, akan tetapi juga cocok untuk memerintah diri sendiri. Artinya di sini motivasi itu harus dari dalam diri sendiri, nggak boleh dari luar, nggak boleh karena orang lain. Nah, di sini tugas kita bersama sebagai seorang guru, kita harus bisa menumbuhkan ini di dalam diri anak didik kita. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat dulu terkait dengan hukuman dan penghargaan ini. Nah, Bapak Ibu jelas ya slide-nya. Barangkali ini mungkin ada beberapa yang tersetting otomatis sama saya. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Nah, tuh. Terkadang kita menganggap kalau hukuman itu adalah sesuatu yang efektif. Penghargaan juga kita anggap sesuatu yang efektif. Namun, hukuman dan penghargaan itu cenderung kita anggap adalah sesuatu yang bertolak belakang. Jadi hukuman itu hal negatifnya, penghargaan adalah hal positifnya. Namun di sini kita ada mengalami miskonsepsi sedikit lagi Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, di sini sifatnya itu eksternal Bapak Ibu, dan ada faktor ketergantungan. Jadi antara hukuman dan penghargaan ini sebetulnya dia itu sama. Nah, oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini penghargaan dikatakan efeknya itu adalah jangka pendek. Nah, kenapa penghargaan efeknya jangka pendek? Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika kita meminta anak untuk mampu maju ke depan, contohnya saya ya mapel matematika kita kan tahu anak-anak tidak suka ya Bapak Ibu. Ketika saya menginginkan anak itu aktif maju ke depan, saya ingin ini pakai permen, gitu ya. Ayo nak, sekarang ibu punya permen. Siapa yang bisa jawab ke depan? Silakan ambil permennya. Nah, seperti itu. Anak pasti akan berebut di saat itu. Di saat itu mereka akan berebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sanggup memperlakukan anak seperti itu terus? Nah, jawabannya tentu tidak Bapak Ibu.
Nah, kenapa di sini dikatakan bahwa penghargaan itu jangka pendek efeknya? Karena di sini ketika kita berhenti memberikan penghargaan, motivasi anak itu akan mulai redup. Karena mereka merasa tidak ada yang patut dikompetisikan di situ. Nah, jadi mereka merasa tidak ada imbalan kok, nggak ada yang patut dikompetisikan, ya udah gitu. Nah, artinya ketika kita hanya memberikan penghargaan itu efeknya itu hanya singkat. Nah, bagaimana caranya supaya efeknya itu bisa panjang? Nah, mungkin penghargaannya bisa kita ganti menjadi apresiasi. Ya, apresiasi di sini artinya apakah penghargaan itu dengan apresiasi itu berbeda? Nah, ada perbedaannya. Ketika kita memberikan penghargaan itu biasanya kita memberikan sesuatu yang erat kaitannya dengan kompetisi. Tapi kalau apresiasi itu kita bisa jalin dengan komunikasi efektif yang positif. Artinya kita jalin seperti ini. Contoh misalnya gini. Ayo nak, sekarang tadi di pagi hari siapa yang berbuat baik, yang sudah berbuat baik rasanya? Nah, di situ anak akan mulai, saya tadi gini, saya tadi bantu ini, saya tadi begini gitu. Nah, jadi intinya kita harus menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan anak dengan harapan anak itu akan merasa mereka itu memiliki kedekatan dengan kita. Jadi ada semacam jembatan tanpa penghalang. Jadi kalau di sini kita kasih dia penghargaan, ketika udah nggak lagi mereka stop. Tapi ketika kita jalin komunikasi efektif yang lancar dengan anak, mereka akan merasa saya diterima, saya dianggap loh, ibu mengapresiasi saya loh, ibu menerima saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga dikatakan penghargaan itu menghukum. Kenapa kok menghukum? Karena di sini ketika kita berhenti, ya sudah berhenti pula efeknya. Mirip dengan yang pendek. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya ketika bapak ibu menyediakan, ini Ananda, ibu sediakan 1 coklat ya. Siapa yang bisa maju ke depan, kamu boleh ambil coklatnya. Anak itu tidak lagi memperhatikan kualitas Bapak Ibu, tidak lagi memperhatikan tepat atau tidak yang dilakukan. Tujuannya harus mendapatkan coklat, dia harus duluan, dia harus menang, seperti itu ya. Kalau anak-anak kan seperti itu. Nah, jadi di sini penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Jadi kualitasnya itu jadi berkurang. Yang ada itu hanya kuantitas. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ya, betul. Dari paparan yang tadi sudah Bapak Ibu bisa tangkap ya, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Ketika anak lain tidak dapat atau yang dapat hanya si A saja, otomatis yang lain jadi sebel ya sama ibu guru, jadi kesal sama temannya, dia lagi seperti itu. Nah, kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, sama dengan mengurangi ketepatan tadi Bapak Ibu. Kualitasnya itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya kuantitas. Nah, kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, karena di sini kita membuat anak itu menjadi harus berburu ya dengan waktu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang paling penting. Motivasi di dalam diri anak itu jadi pudar, jadi hilang. Kenapa? Karena anak itu motivasinya dari luar. Ketika dia dikasih sesuatu, ketika dia diiming-imingi sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaan hukuman dan penghargaan tadi. Nah, sekarang kalau hukuman itu kan negatif ya, mirip dengan penghargaan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa membuat penghargaan itu memiliki efek jangka panjang? Nah, tadi kita rubah dia menjadi satu bentuk program kebajikan atau apresiasi namanya Bapak Ibu. Nah, di sini bentuk program kebajikan yang bisa kita lakukan ketika kita memberikan apresiasi atau pengakuan kepada anak. Jadi ingat Bapak Ibu, anak itu dia butuh diakui, dia butuh dianggap ada. Jadi tugas kita harus mengakui keberadaan anak itu. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama, kita harus memberikan dukungan secara khusus, ya. Jadi artinya kita memberikan dukungan secara khusus. Kemudian kita harus memberi pengakuan secara pribadi. Artinya, ketika anak itu melakukan sesuatu ya, rasanya, oh ternyata kamu bagus ya, kamu luar biasa ya. Kita jalin komunikasi yang begitu dengan anak. Jadi anak itu merasa motivasi dari dalam dirinya itu mulai keluar. Kemudian pengakuan ini juga harus kita berikan kepada semuanya. Kita tidak boleh pelit Bapak Ibu
kita harus share kepada semua anak, artinya kita harus kenalkan. Jadi kita harus pahami kalau anak itu berbeda, kita juga bisa sajikan dalam bentuk hal yang berbeda seperti pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi di sini kita pahami dulu satu-satu itu bagaimana. Nah, kita bisa lakukan. Kita tidak mungkin lupa mana anak yang belum kita tegur, mana anak yang sudah kita tegur. Jadi kita harus pahami semua anak itu anak kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Jadi Bapak Ibu jangan ngasih pengakuannya cuma satu kali udah gitu. Jadi pengakuannya itu harus continue gitu. Oh iya begini. Jadi ketika kita konsisten memperlakukan anak, otomatis anak itu akan merasa, oh iya ya, ibu ternyata memperhatikan saya. Tidak hanya sebatas fatah morgana atau sebatas kamuflase ibu aja supaya kelihatan baik gitu ya, enggak Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita konsisten, anak itu akan merasa dia dianggap ada dan diterimai serta diakui. Kemudian kita harus fokus pada prosesnya juga Bapak Ibu. Ketika anak menjalankan sesuatu, kita harus lihat hal detailnya apa. Oh iya, tadi kamu begini ya. Ternyata itu luar biasa. Wah, kamu hebat. Tidak ada salahnya ketika kita mengatakan kepada anak, wah kamu luar biasa. Ibu saja belum tentu bisa melakukan hal itu. Itu rasanya udah luar biasa Bapak Ibu. Ya tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, betul ya. Nah, jadi mungkin selama ini saya pribadi ya, bukan kita semua, tapi saya pribadi Bapak Ibu memang melakukan satu bentuk penghargaan ini. Namun setelah mempelajari materi ini di program Guru Penggerak, saya mulai berubah mindset saya Bapak Ibu. Saya lebih menjalin bentuk program kebajikan dengan apresiasi atau pengakuan ini kepada anak. Dan insya Allah mudah-mudahan ini hasilnya bisa kita lihat dalam jangka yang panjang seperti itu. Ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh apresiasi kebajikan yang bisa kita lakukan sama anak. Nah, yang pertama, kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali loh pada saat menolong murid kita di kelas yang baru. Nah, itu di situ anak sudah merasa dia diapresiasi. Kemarin Ibu memperhatikan kebaikannya itu kita puji Bapak Ibu. Kemarin Ibu memperhatikan. Rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, dengan ucapan yang seperti ini saja anak sudah berbunga-bunga Bapak Ibu. Anak udah senang, ya, udah senang dia. Nah, kemudian mungkin bisa jadi kayak gini. Ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman kelompokmu. Artinya di sini proses ya Bapak Ibu. Anak merasa kalau proses yang dia lakukan, yang rasanya tidak akan dilihat ibu guru, ternyata diapresiasi. Dan itu luar biasa loh efeknya bagi anak. Kemudian, nah ini yang ketiga, kita harus sering mengucapkan ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, selama ini kita kalau merintahkan anak mengambil kertas gimana? Nah, ayo silakan dipungut ya. Oke, bagus. Udah gitu aja ya. Kita lupa kalau kita harus memperhatikan individu. Ketika dia memungut yang di samping dia, terima kasih ya nak, kamu sudah bertanggung jawab karena kamu sudah mengambil kertas yang ada di lantai. Nah, itu sebetulnya kewajiban dia ya. Namun hal ini bisa kita lakukan dengan apresiasi kebajikan sehingga dia merasa diterima atau dianggap ada. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu negatif ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika hukuman itu bersifat negatif, tentu kita harus mengurangi hal yang berbau negatif di sekolah. Hal-hal yang negatif itu harus kita buang Bapak Ibu. Udah nggak ada lagi harusnya. Nah, salah satunya adalah hukuman. Di sini kita tadi di awal sudah mengatakan kalau hukuman itu bisa membangkitkan disiplin anak. Nah, di sini hukuman itu perbedaannya dengan konsekuensi ada Bapak Ibu yang paling mendasar. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, di mana saat diberi hukuman itu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja. Nah, jadi di sini hukuman ini sifatnya tiba-tiba. Dan hal yang bersifat tiba-tiba negatif ini akan terekam di dalam memori anak. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah sekolah ya,
pasti merasa pernah tidak ketika mendapatkan hukuman secara tiba-tiba rasanya itu ingatnya sampai sekarang. Itu pasti ketika mungkin Bapak Ibu yang pernah dihukum seperti itu ya. Nah, kemudian perbedaannya bagaimana harusnya kita membuat yang menjadi hal itu, hukuman itu menjadi positif. Kita bisa mengalihkan hukuman itu menjadi bentuk lain. Hukuman itu bisa kita alihkan menjadi bentuk konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya segala sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi itu kita sudah sepakat, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok di sini hukuman dan konsekuensi itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang ya? Sebetulnya dia tujuannya sama ya, sama, tapi efeknya berbeda, Bapak Ibu. Ya, nah nanti bisa kita lihat. Oke, nah di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi juga sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan bagi anak, karena dia sudah memahami ketika dia melakukan A, dia tahu konsekuensi yang disepakati itu seperti apa. Ketika dia dihukum, dia tidak tahu loh, dia mau ngapain gitu, nggak tahu. Nah, itu dia yang membuat hukuman itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Kemudian jangka waktunya itu lama, Bapak Ibu, kalau hukuman. Sementara kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek, ya. Kemudian dengan hukuman, anak bisa jadi benci dengan disiplin. Ya, contohnya ketika anak datang terlambat, kita namanya kamu ini langsung kena hukum. Tapi ketika anak datang terlambat, kita harus tanyakan dulu, ketika kamu datang terlambat, konsekuensinya apa? Dia menyadari loh, dia udah siap diri. Datang terlambat, konsekuensinya seperti apa? Jadi dia tahu apa yang harus diterimanya. Oke? Kemudian adanya hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Kemudian dengan hukuman akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Nah, jadi artinya ketika anak itu dihukum, dia akan berusaha karena kekecewaan dan ini ya, hal yang menyakitkan yang terjadi di dirinya itu membuat dia menyakiti dirinya sendiri. Tapi kalau dengan konsekuensi, di sini anak akan bisa menyesuaikan diri, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, apakah hukuman dan konsekuensi itu hanya ucapan yang diganti bahasa biar kedengaran halus seperti itu ya? Dia dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi sudah kita sepakati bersama dan disetujui bersama. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini kalau kita memberikan hukuman kepada anak, identitasnya itu akan menjadi gagal. Jadi dia bisa dikatakan negatif dan identitasnya akan gagal. Sementara kalau konsekuensi itu sifatnya masih netral, Bapak Ibu. Dia bisa dikatakan positif tapi masih netral. Nah, bagaimana caranya supaya hukuman atau konsekuensi ini menjadi sukses atau positif? Ya, menjadi sukses, Bapak Ibu, identitasnya. Restitusi adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lakukan restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, restitusi, kenapa kok restitusi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan? Karena restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Kuncinya memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang lebih kuat. Nah, jadi kuncinya dengan restitusi ini sebetulnya kita berusaha untuk membuat anak bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri dan juga membuat anak tetap merasa memiliki harga diri, gitu ya, tanpa dihukum. Oke? Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu yang berkaitan dengan restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa nanti saya sudah mencobakan bagaimana cara merestitusi anak. Nanti Bapak Ibu bisa kita lihat videonya bersama-sama ya. Nah, di sini restitusi. Kenapa kok restitusi ini dikatakan sangat penting? Nah, ciri-cirinya ada Bapak Ibu. Tidak semua hal yang kita lakukan itu bisa disebut dengan restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia bukan ajang penebusan ya Bapak Ibu, tapi bagaimana cara belajar dari kesalahan. Kemudian dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan.
Nah, jadi ketika kita merestitusi siswa, hubungannya itu akan menjadi bagus. Jadi tidak ada dendam di antara mereka dan tidak ada dusta di antara mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hubungannya bisa tetap baik. Yang ketiga, restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Jadi anak nggak boleh, ayo kamu harus direstitusi. Tidak seperti itu. Restitusi itu sifatnya tawaran. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak, kamu mau direstitusi nggak? Ayo. Nah, seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ingat ya Bapak Ibu, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika kita merestitusi, dia akan bisa merasa puas untuk kembali ke kelompoknya dengan memperbaiki dirinya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nah ini, kenapa kok ketika kita ingin melakukan restitusi itu ada lagi kaitannya dengan keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini merupakan salah satu ini ya Bapak Ibu, pegangan ketika kita ingin memberikan konsekuensi atau restitusi kepada siswa kita, gitu ya. Nah, di sini kita mau melihat apa sih kaitannya dengan keyakinan kelas dan seberapa penting itu keyakinan kelas, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, itu. Kenapa mesti peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Kan pertanyaannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, di sini beda antara keyakinan kelas dan peraturan itu. Sebagaimana kita ketahui, keyakinan kelas itu dibuat oleh kita bersama dengan siswa dan dipahami bersama serta disepakati bersama. Nah, di sini siswa sudah memiliki komitmen untuk bisa mengikuti aturan yang telah mereka buat tersebut. Nah, di sini kenapa tidak peraturan saja? Nah, coba kita lihat. Di sini ada beberapa peraturan. Ya, yang pertama, peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini peraturan ya Bapak Ibu. Peraturan ya. Nah, sekarang peraturan itu Bapak Ibu dituangkan ketika seseorang itu tidak memahami atau meresapi makna dari peraturan itu, otomatis kalau malam hari mereka tidak menggunakan helm lagi ya, karena tidak ada polisi. Nah, begitu. Artinya ketika motivasi itu tidak dari dalam diri atau dari luar secara ekstrinsik, itu artinya tidak akan bisa melekat di dalam diri seseorang. Nah, contohnya lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu kenapa Bapak Ibu? Nah, itu aturan yang hanya dipatuhi ketika ada sanksi. Nah, bukan karena kita menganggap itu memang datangnya dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk mendukung motivasi yang datangnya dari dalam diri ini, supaya kita bisa kembali ke nilai-nilai dan keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti peraturan saja, maka penting kiranya harus membuat suatu keyakinan. Nah, kalau kita di sekolah itu dituangkannya dalam bentuk keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, jadi untuk keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu bisa tuangkan bentuk peraturan yang ada di sekolah, itu kita bisa bawa ke dalam kelas. Caranya bagaimana? Nah, peraturan sekolah itu kita bawa ke dalam kelas, kemudian kita bentuk satu keyakinan. Misalnya Bapak Ibu ambil 1-2 poin aja deh dari peraturan sekolah, misalnya disiplin gitu ya, saling menghargai, misalnya 2 itu misal. Nah, sekarang peraturan yang dari sekolah yang besar itu kita ambil 2 poin, kita bawa Bapak Ibu ke dalam kelas. Nah, di dalam kelas kita ini kita jabarkan bersama anak-anak dalam bentuk suatu keyakinan kelas. Gunanya apa? Untuk menciptakan lingkungan yang positif. Jadi nanti keyakinan kelas ini pada prakteknya yang sudah saya cobakan, kita ambil 1 poin, misalnya disiplin gitu ya. Kita jabarkan kepada anak-anak, anak-anak hari ini kita akan membuat satu bentuk keyakinan kelas. Nah, kita ambil poinnya itu temanya disiplin. Nah, di sini anak-anak akan belajar untuk bagaimana caranya menjalin suatu komunikasi efektif dengan ada pimpinan
Bapak Ibu, orang-orang membuat kesepakatan bersama itu ya, juga ada pimpinan, kemudian rekan yang lain memberi masukan, oh kita begini, kita begitu, kita begini. Nah itu nanti poin-poin yang sudah dijabarkan sama teman-temannya itu akan dia tuliskan. Nah nanti dirampingkan dan disepakati poin mana yang mau kita jadikan keyakinan kelas kita. Nah jadi anak-anak nanti akan membuat satu keyakinan yang sudah mereka setujui bersama, mereka rancang bersama, mereka sepakati bersama. Dan di sini juga perlu Bapak Ibu, masuknya konsekuensi itu di sini. Nah kenapa kok? Oh di dalam keyakinan kelas itu kita bisa tuangkan konsekuensi. Artinya kita tidak lagi menghukum ya Bapak Ibu. Kita harus berusaha membuang hal-hal negatif. Contohnya hukuman itu negatif. Kita ganti menjadi konsekuensi. Nah dengan konsekuensi anak sudah memahami, oh ternyata ketika kita melanggar apa yang sudah kita sepakati bersama, kita yakini bersama, ada konsekuensi yang harus diterima. Dan konsekuensi itu pun disepakati oleh mereka bersama. Sehingga di sini ketika anak mendapatkan konsekuensi bukan hukuman, mereka tidak lagi merasa harga dirinya jatuh. Karena itu mereka sudah mengamalkan apa yang menjadi hal yang harusnya mereka lakukan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini contoh keyakinan kelas yang telah saya rancang itu di kelas 7C. Yang pertama itu kita ambil sikap hormat. Kemudian poinnya itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya anak-anak ini Bapak Ibu yang mengambil atau menyepakati poin ini. Nah, jadi mereka menyepakati ini. Kemudian ada lagi poinnya bekerja. Kemudian ada poin diterima dan dimiliki. Mereka juga meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi artinya mereka itu merasa satu kesatuan, tidak ada lagi terpisah. Nah, jadi banyak sekali kalau kita lihat itu poin-poin positif yang bisa kita ambil dari membuat keyakinan kelas ini. Salah satunya kita juga tidak terlalu sulit untuk memanajemen atau mengontrol perilaku siswa yang berkaitan dengan perilaku negatif. Kenapa? Karena mereka sudah menyadari, dan mereka sudah mengetahui, dan mereka bisa saling berbagi satu sama lain. Nah begitu. Oke, Bapak Ibu, selaku saya sebagai ini dalam mengikuti kegiatan program pendidikan calon guru penggerak ini, kami juga diberi tugas untuk membuat atau menerapkan bagian dari budaya positif ini. Salah satunya juga selain tadi penerapan disiplin positif yang sudah saya paparkan di awal tadi ya Bapak Ibu, ini adalah penerapan keyakinan kelas. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat paparan dari rangkaian foto di mana siswa kelas 7C sedang menyusun kegiatan dalam merumuskan keyakinan kelas mereka. Nah nanti keyakinan kelas ini setelah mereka sepakati bersama, mereka pampang bersama untuk dipatuhi bersama. Nah di sini jadi kita tidak lagi mengontrol diri siswa, dia yang mengontrol dirinya sendiri. Sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak bisa melakukan controlling terhadap orang lain, karena yang bisa mengontrol dirinya itu ya dirinya. Nah yang bisa kita tumbuhkan apa Bapak Ibu? Motivasi intrinsik dari dalam diri yang membuat dia itu jadi sadar kalau ternyata hal ini adalah sesuatu yang penting dan berguna untuk dirinya. Ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini berkaitan dengan hukuman ya. Hukuman. Ketika kita berhadapan dengan siswa kita yang sangat beragam, tentu ada perilaku atau bawaan yang bersifat negatif, gitu ya Bapak Ibu, yang kurang baik. Nah, di sini kita sebagai guru tidak harus melakukan yang namanya hukuman yang bersifat negatif tadi, tapi kita harus pahami dulu siswa kita ini kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum. Nah, di sini kita akan mengkaji apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Karena kita akan berurusan dengan siswa kita yang sedikit banyaknya kita harus mampu untuk berada di dunia berkualitas mereka. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa berusaha ada di dalam dunia berkualitas siswa. Karena dunia berkualitas ini akan dibawanya sampai kapanpun. Gitu. Ya, baik. Kita lihat dulu untuk kebutuhan dasar. Nah, ini Bapak Ibu ada lingkaran kebutuhan dasar.
Di sini lingkaran kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu makanya kenapa kok kita penting sekali membentuk rasa diterima. Jadi siswa itu harus memiliki rasa diterima, gitu ya. Jadi dia beda Bapak Ibu. Ketika kita menganggap kami menerima kamu, tapi harus dia merasakan apakah dia diterima atau tidak, begitu. Jadi caranya adalah kita harus menumbuhkan kasih sayang dan rasa bahwasanya mereka itu kita terima. Nah, salah satu caranya juga bisa kita tuangkan dalam bentuk budaya disiplin positif tadi ya Bapak Ibu. Seperti kita datang di depan sekolah, itu di pagi hari menyambut mereka dengan senyum bahagia, dengan suasana positif, aura positif kita sambut mereka. Halo nak, apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi, semangat sekali kamu hari ini. Di situ anak-anak sudah merasa ketika dia baru datang itu kayak semalaman itu mungkin bisa jadi dia kurang tidur atau perutnya sakit atau orang tuanya lagi kurang sehat, dia merawat ibunya atau bagaimana. Ketika dia disambut dengan sambutan hangat, itu akan jadi berbeda. Semua kepenatan dia itu bisa hilang. Dia akan memulai hari baru di sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi rasa sayang dan diterima ini perlu kita perhatikan. Kenapa kok misalnya ada murid yang selalu dominan di dalam kelompok? Bisa jadi bagian ini yang kurang dari diri dia. Bisa jadi dia tidak ada pengakuan terhadap rasa sayang dan diterima ini. Mungkin dia mengalami hal itu di rumah dan diaktualisasikan di sekolah untuk menarik perhatian kita. Nah, jadi Bapak Ibu jangan melulu marah. Usahakan kita itu sabar, gitu ya Bapak Ibu. Memang sulit, tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Oke. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini penting Bapak Ibu. Ketika siswa kita tidak mendapat pengakuan, maka dia akan aktualisasikan dalam bentuk yang berbeda. Contohnya apa? Misalnya, ketika dia di kelas tidak mendapat pengakuan dari guru, maka di luar kelas dia akan berusaha bersifat dominan terhadap temannya supaya dapat pengakuan. Nah, sikap dominan tersebut bisa dituangkan dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang dia menuangkannya dalam bentuk hal yang negatif, bisa jadi sampai menyakiti teman. Kalau teman yang tidak mau diatur, dipukul, seperti itu ya. Nah, jadi itu pentingnya bagi kita untuk memperhatikan keberagaman akan kebutuhan anak didik kita. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak harus bisa merasa sekolah itu tempat ternyaman. Jadi dia nggak lagi, walaupun hujan badai dia rindu loh ke sekolah. Nah gitu. Jadi memang PR kita bersama bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bisa menimbulkan rasa senang bagi anak-anak kita. Bagaimana menimbulkan lingkungan yang membuat anak kita menjadi betah gitu. Nah, jadi kalau gurunya belum masuk dicariin, gitu ya Bapak Ibu. Bukan ketika siswa yang dikasih tahu hari ini ibu ini nggak masuk ya nahore, seperti itu. Kalau bisa itu tidak lagi ada di diri kita, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan juga yang harus kita penuhi dari anak-anak kita. Nah, yang paling penting adalah kebebasan hidup. Itu yang utama sekali. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka itu merupakan aktualisasi karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi anak kita itu ketika berbuat salah seperti itu ya Bapak Ibu, ada bagian dari dalam dirinya itu yang tidak terpenuhi. Ibarat kata kita memiliki 5 cangkir seperti itu ya Bapak Ibu ya. Minimal ke-5 cangkir ini harus ada isinya. Nah, walaupun tidak penuh tapi terisi. Tapi tidak mustahil bagi anak kita mungkin ada 1 atau 2 cangkir yang kosong sama sekali. Nah, itu yang membuat mereka menjadi luar biasa, terlihat brutal di luar. Padahal sebetulnya mereka adalah aktualisasi diri bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan yang kosong tadi. Nah, itu adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya dunia berkualitas. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus berusaha setidaknya ada masuk di dalam dunia berkualitas. Tidak masuk dalam semua dunia berkualitas anak,
tidak apa-apa, minimal sebagian kita masuk, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita tidak pernah berada di memori berkualitas anak. Nah, di sini siswa kita ini juga memiliki gambaran akan dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi Bapak Ibu, berat ya mungkin PR kita sebagai guru. Jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, memang paradigma pendidikan kita ini luar biasa sebetulnya kalau kita terapkan sesuai kaidah filosofi yang telah dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, sekarang kita ingin melakukan misalnya yang berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan pengontrolan terhadap murid. Walaupun tadi saya katakan kita tidak bisa melakukan pengontrolan tersebut kepada murid, namun kita harus pahami ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru kepada murid. Ya Bapak Ibu, yang pertama, posisi kontrol pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, sekarang coba kita resapi sama-sama Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini, di bagian manakah kita yang sering dominan berada? Nah, mungkin ya kita bisa resapi ya. Kemungkinan kita paling sering itu berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Benar tidak Bapak Ibu? Iya, karena barangkali paradigma kita selama ini menganggap hukuman itu bisa membuat disiplinnya jadi naik, gitu ya. Datang terlambat kamu dihukum biar besok nggak terlambat lagi. Ternyata itu tidak efektif karena datangnya dari luar, motivasinya ekstrinsik bukan dari dalam. Nah, jadi kalau bisa untuk posisi kontrol guru yang pertama dan yang kedua ini kita abaikan. Kenapa kok saya bilang yang kedua ini juga tidak bagus? Kenapa? Ketika kita berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah, di sini kita akan menggiring siswa, begitu. Menggiring siswa untuk menuju identitas yang gagal. Artinya dia akan terus-terusan menghujati dirinya, seperti itu ya. Nah, untuk posisi ketiga itu teman. Nah, Bapak Ibu, posisi teman ini sebenarnya bagus. Posisi kontrol ketiga ini bagus. Kita harus bisa menjadi teman siswa. Tapi kita harus pahami di waktu dan momen kapan itu terjadi. Siswa harus memahami kita adalah gurunya. Dia harus tahu batasan-batasan mana yang harus, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, dia tidak bisa menganggap kita seperti teman seutuhnya dan seperti berbicara seenaknya, atau tidak ada lagi penghormatan atau mulai pudarnya rasa menghargai, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk posisi ketiga kita juga harus waspada di tempat mana kita harus memposisikan diri itu, di waktu yang kapan, di momen kapan, gitu ya. Yang keempat itu adalah posisi kontrol pemantau. Nah, jadi di sini posisi kontrol pemantau dan manajer ini merupakan posisi kontrol yang diharapkan ada pada diri kita. Jadi dari mulai nomor 3, 4, dan 5 itu diharapkan ada pada diri guru. Jadi guru bisa memantau siswa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, jadi di dalam posisi kontrol ini Bapak Ibu bisa menerapkan nanti yang namanya restitusi menggunakan salah satu posisi kontrol ini, gitu. Nah, gunanya di situ Bapak Ibu. Nah, misalkan untuk manajer. Nah, manajer ini bagaimana yang posisi kontrol manajer? Nah, seperti ini. Misalkan anak datang terlambat ya Bapak Ibu. Anak datang terlambat. Nah, kita kan menghindari posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ya. Ketika kita berada di posisi pemantau dan manajer, itu kalimat yang kita keluarkan itu datar. Kita berkata kepada anak, kita menggali dulu informasi kenapa dia bisa terlambat, apa alasannya. Nah, kemudian kita katakan ketika kita ingin membuat anak itu kembali kepada ini posisi bahwasanya dia akan harus menyadari perbuatan itu salah, kita harus meyakinkan apa konsekuensinya. Nah, itu gunanya tadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi ketika anak ingin terlibat dalam suatu konsekuensi, dia harus tahu
ini sudah dituangkan dalam suatu bentuk keyakinan seperti itu. Nah, tapi kalau pada posisi teman itu dia lebih santai, lebih rileks. Kok kamu terlambat sih? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau di posisi pemantau dan manajer, kita berkata tegas tapi tidak menghakimi. Contohnya seperti ini. Nak, kenapa kamu datang terlambat? Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu konsekuensinya ketika kamu datang terlambat? Nah, seperti itu. Anak diingatkan lagi dan dia disuruh menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Kemudian kedepannya apa yang harusnya kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu bagian dari cara-cara kita mengontrol murid dalam aturan teori posisi kontrol, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, yang ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebetulnya erat kaitannya dengan bagaimana cara kita menyelesaikan atau memulihkan hubungan. Tadi kalau ibarat kata yang pertama saya bilang ya, hukuman, kemudian apa tadi Bapak Ibu, penguatan ya. Nah, jadi hukuman itu kan sifatnya negatif ya. Sementara kalau kita arahkan penguatan dan apresiasi itu sifatnya netral ya. Jadi kita sebaiknya menggunakan apresiasi. Nah, sekarang apa langkahnya supaya segala sesuatu tindakan yang kita lakukan itu arahnya menjadi positif atau sukses? Caranya ada Bu. Caranya dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Apa itu yang segitiga restitusi? Mungkin segitiga restitusi ini masih baru ya, masih baru bagi Bapak Ibu semua. Segitiga restitusi ini adalah bagian dari usaha kita untuk memulihkan hubungan. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian ada yang namanya validasi kebutuhan, kemudian ada lagi namanya menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menstabilkan identitas, nah tujuannya begini Bu, di dalam segitiga restitusi kita membuat anak yang bersalah tetap merasa memiliki harga diri. Ketika dia kita hukum, ayo kamu terlambat, kamu sudah salah, kamu harus begini, itu dia merasa harga dirinya terabaikan atau terjatuhkan seperti itu. Tapi dengan restitusi, harga diri anak tetap ada, dia merasa tetap ada. Itulah gunanya di sini kita ada tahapan menstabilkan identitas. Nah, contohnya ketika anak itu berbuat salah, bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah si anak. Ketika dia berbuat salah ya Bapak Ibu, kita benarkan tidak. Kita hanya membuat penstabilan identitas. Nah, kita tanyakan dulu, kenapa dia melakukan hal itu? Kita dengar dulu, apa tanggapan dari dia, apa alasan dia, reasoningnya apa. Kemudian, di sini kita bisa mengeluarkan kata-kata untuk penstabilan identitas di sini. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika anak mendengar kita berkata seperti itu, dia merasa stabil. Artinya tidak ada penolakan yang luar biasa terhadap si anak. Jadi dia merasa masih bisa diterima dan masih ada pengakuan untuk dirinya. Jadi kita bisa ungkapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu di situ anak sudah mulai tenang Bapak Ibu. Ketika emosinya itu sedang meledak-ledak, kita lakukan restitusi, kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika dia sudah tenang, baru kita lanjut ke validasi kesalahan. Nah, di dalam validasi kesalahan ini kita harus bertanya, tentu alasan kamu melakukan tidak itu saja. Apa alasan kamu? Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengatakan, sekarang apakah kamu merasa betul dengan apa yang kamu lakukan? Nah, ini validasi. Jadi dia mulai berpikir ketika dia dihadapkan dengan suatu persoalan, kita stabilkan, kemudian kita validasi sampai dia mencerna, oh ya ternyata salah ya saya, ternyata salah. Tapi pencernanya itu masih dalam tahapan dia merasa dia masih memiliki harga diri. Jadi harga dirinya tidak down gitu ya Bapak Ibu, walaupun dia menyadari oh ternyata saya salah gitu. Kemudian di tahapan akhir kita bisa menyampaikan keyakinan. Artinya kita sampaikan, kalau kamu sudah menyadari apa keyakinan yang sudah kita kesepakati, apa konsekuensinya, bagaimana cara kamu menyelesaikan ini, anak akan berusaha brainstorming Bapak Ibu. Dia akan berusaha berpikir, oh iya saya salah
saya? Bagaimana saya menyikapi ini dan bagaimana caranya supaya saya tidak mengulangi lagi? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hubungan? Nah, kuncinya di situ. Perbaikan hubungan. Nah, itu Bapak Ibu untuk kegiatan pada segitiga restitusi ini. Nah, ini dalam tahapan menstabilkan identitas. Nah, itu. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi artinya gini, dia sudah gagal ya Bapak Ibu, dia sudah salah, tapi dia harus tetap positif sama dirinya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan kata-kata ini. Kemudian ada juga kalau untuk validasi kebutuhan, kita bisa membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Apa sih maunya? Seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, dia bisa menghubungkan kesalahan yang telah diperbuatnya dengan norma-norma yang telah dipahami dan disepakatinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap tahapan itu harus direstitusi? Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya setiap kesalahan anak itu tidak harus direstitusi. Tidak semuanya harus kita lakukan restitusi. Tergantung apa itu kesalahannya. Nah, misalnya kalau dia hanya sekedar melakukan perbuatan keusilan, mungkin kita bisa lakukan intervensi 30 detik. Nah, intervensi 30 detik ini apa Bapak Ibu? Kita ikut terlibat dengan dia secara 30 detik singkat gitu ya, untuk menyempatkan dia atau menyadarkan dia kembali. Nah, contohnya apa? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ketika anak sedang melakukan kesalahan, kemudian kita ucapkan ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kira-kira apa perasaannya? Nah, di situ dia tersentak Bapak Ibu. Jadi tidak semua persoalan yang ada pada diri anak itu harus kita restitusi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya ingin coba perlihatkan kepada Bapak Ibu guru kita semua terkait dengan pemahaman, bukan pemahaman ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi yang sudah saya cobakan. Ini juga bagian dari tugas pendidikan program guru penggerak CGP, calon guru penggerak. Di sini kami melakukan restitusi terhadap salah satu siswa yang waktu itu kejadiannya begini Bapak Ibu. Siswa ini berusaha mengotori lagi kelas yang sudah disapu oleh temannya, ya, udah disapu sama temannya, kemudian dikotori lagi karena dia merasa diusir waktu itu. Nah, di sini saya lakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini sebentar Bapak Ibu. Kita lakukan restitusi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak jalan ya Bapak Ibu. Siawi si Rafiq, kalau kita marah atau melakukan penolakan ketika kita diingatkan. Ya Bu. Kemudian pada saat itu apa yang ini ya Bapak Ibu ya. Saya bisa Bu. Saya menunggu mereka menyapu Bu, dan saya mengotori yang sudah mereka sapu. Wah, Rafiq, bagaimana perasaan setelah melakukan perbuatan itu? Saya sangat puas Bu. Saya sudah bisa membalas mereka Bu. Lalu? Karena dia berkata tidak sopan ke saya Bu. Ya, tidak ada harga diri saya Bu. Pasti bagi kamu harga diri adalah sesuatu yang sangat penting ya. Ya Bu, saya tidak terima mereka mengusir saya Bu. Kelihatannya kamu sangat marah ya Rafiq. Ya Bu. Tapi untungnya kamu masih bisa menahan itu. Melihat kemarahan kamu yang sebesar ini. Nah, ini coba Bapak Ibu dia ini terobal sebentar ya Bapak Ibu. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi yang sudah saya cobakan ini, dia agak jalan. Nah, di dalam tahapan restitusi yang sudah saya cobakan ini, saya dari SMP Negeri 1 Padang akan mempraktekkan segitiga restitusi dengan 2 kasus yang berbeda kepada 2 orang siswa. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum Rafi. Waalaikumsalam Bu. Apakah kamu tahu mengapa hari ini kamu ada di sini? Tahu Bu, karena saya sedang membeli luka yang sudah dibersihkan teman. Dari kelas ya. Assalamualaikum. Kalau ibu boleh tahu, saya Nafri. Kamu guru penggerak. Ada ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Karena posisi saya di dokter Bu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan ini, saya hanya menggunakan kata-kata datar, kalimat-kalimat datar saja. Di sini saya memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, jadi bukan sebagai teman. Jadi saya di sini berusaha mengingatkan apa yang telah dilakukannya, kenapa dia melakukan itu, apa alasannya, dan apakah itu baik. Saya meminta dia menilai perbuatannya itu dan memikirkan apakah perbuatannya itu baik dan apakah perbuatannya itu memang mencerminkan dirinya. Nah seperti itu. Nah ternyata anak ini menyadari kalau ternyata itu bukan dirinya, bukanlah saya yang seperti itu Ibu. Nah akhirnya dia mulai menyadari ternyata saya salah Ibu, saya tidak bisa mengontrol diri. Di sini saya berusaha menstabilkan identitas anak dengan cara mengatakan itu hal yang manusiawi kamu lakukan ketika kamu merasa harga dirimu telah diinjak atau diabaikan oleh orang lain. Nah di sini dia mulai stabil. Awalnya dia marah Ibu. Nah setelah itu, setelah penstabilan identitas, baru saya masuk kepada tahapan di mana anak ini merasa kalau perbuatannya itu salah, dan kemudian saya bertanya, apa lagi langkahnya supaya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia yang mencari solusi sendiri. Iya Bu, saya harusnya begini, saya harusnya meminta maaf, kemudian saya harusnya begini, begitu. Nah seperti itu. Jadi kita di sini hanya bertugas sebagai pemberi penguatan, mengarahkan, memberi penguatan, mengarahkan, memberi penguatan, memberi pertanyaan pancingan sehingga anak ini bisa fokus lagi kepada restitusi yang mau kita jalankan terhadap dia, sampai akhirnya dia menyadari kalau itu adalah kesalahannya dan dia bisa kembali lagi kepada lingkungan temannya dengan perasaan yang tanpa adanya beban, seperti itu Bapak Ibu. Artinya dia merasa lega dan masih merasa diakui dan masih merasa memiliki harga diri, seperti itu. Ya baik, Bapak Ibu, mungkin itu dari rangkaian tahapan kegiatan yang telah kami lakukan sebagai seorang yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan di sini kami berharap sekali apa yang sedikit yang telah kami dapatkan ini mungkin bisa bermanfaat ketika kami men-share-nya dengan Bapak Ibu. Kami yakin sekali apa yang telah kami lakukan, hal kecil yang kami lakukan ini mungkin bisa Bapak Ibu bisa melakukan yang lebih dan luar biasa lagi dibanding ini. Jadi mungkin Bapak Ibu memang awalnya kita merasa ini repot ya, sulit ya, tapi tidak mustahil untuk dilakukan Bapak Ibu. Sesuai dengan ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal itu ya Bapak Ibu, Tingarso Sungtulodo Imadia Mamungkarso Tuturi Handayani. Inilah kita sebagai seorang pendidik, kita harus menjadikan ini sebagai jiwa kita. Nah baik Bapak Ibu, mungkin itu saja paparan singkat dari saya terkait dengan budaya positif dan hal-hal yang sudah kami implementasikan sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 6. Mungkin dalam sesi kali ini Bapak Ibu kalau ada yang ragu yang bisa kita diskusikan bersama, sharing bersama, kami silahkan. Kita langsung saja Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan atau sharing. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh iya, oke, silahkan Ibu Nana. Terkait dengan restitusi yang telah Ibu jelaskan Iya. tadi, nah apakah setiap kasus itu perlu atau harus direstitusi Bu? Oh gitu, restitusi ya Bu ya. Ya karena menarik sekali, barangkali restitusi ini adalah hal yang baru bagi kita ya. Oke, baik, terkait restitusi yang dipaparkan oleh Bu, yang disampaikan oleh Bu Nana tadi saya sudah menjelaskan terkait restitusi ini Bapak Ibu. Kita tidak harus melakukan pada semua kasus Bu Nana. Jadi cukup pada kasus yang rasa-rasanya itu perlu, patut atau agak berat rasanya, baru kita lakukan restitusi gitu ya. Nah kalau untuk kasus yang restitusi ini juga tidak boleh pemaksaan gitu. Kita paksa, ayo nak kita restitusi, tidak begitu. Kita minta kesediaan dia, apakah kamu mau mengikuti restitusi dengan Ibu? Ayo, kalau mereka mau, maka kita akan lakukan itu. Nah, kenapa kok kita harus minta persetujuan
tujuan dari dia. Ingat, kita tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Jadi ketika anak itu mengikuti kata kita, itu artinya dia mengizinkan dirinya untuk bisa mengikuti kontrol yang kita buat. Nah seperti itu. Jadi kita harus menanamkan satu lagi motivasi intrinsik. Nah kemudian Bu Nana, untuk hal-hal yang sederhana misalnya gitu ya, kenakalan kecil, kita cukup melakukan aktivitas yang tadi itu Bu Nana, seperti aktivitas ini, intervensi 30 detik. Jadi kita bisa menuangkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalnya sepertinya kamu punya masalah, apakah ibu bisa bantu? Nah di situ pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan segera menyadarkan anak dan kembali lagi. Atau bisa jadi kita ini misalnya anak tidak mengerjakan gitu ya, ketika kita belajar diskusi kelompok, dia tidak mengerjakan atau tidak mengikuti aturan, kita bisa gunakan kata-kata, apakah ibu bisa bantu kamu agar kamu bisa segera mulai? Apakah yang bisa ibu bantu? Nah di situ anak mulai tersadar Bu Nana, iya ya saya harus mulai gitu. Jadi tidak semua hal ya itu harus kita diskusi, begitu Bu Nana. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi terkait budaya positif ini? Apakah ada Bapak Ibu? Oh ya Bu Ayu, Pak Rido. Ya Pak Rido, silakan Pak. Terkait dengan restitusi tadi Bu, menyambung dari yang pertanyaan dari Bu Nana, apa dampak yang terjadi bagi siswa ketika kita melakukan restitusi itu pada siswa? Dampak yang dirasakan siswa itu apa? Ya, luar biasa Pak Rido. Ya kalau untuk dampak ya ini memang yang pertama kali pertanyaannya, dampaknya apa sih Bu? Kok harus restitusi? Seperti itu ya. Kan ribet ya Bu, kita harus ambil anak, kita harus siapkan bahan, seperti itu ya. Dampaknya luar biasa Pak. Bagus sekali pertanyaan Bapak. Dampaknya luar biasa. Artinya ketika kita melakukan restitusi, di sini kita tidak mengabaikan kepentingan anak. Artinya anak itu bisa kembali dengan hubungan yang baik kepada temannya. Coba kalau kita hukum Pak, misalnya dia bertengkar ya berdua, si A korban, si B pelaku, kita kasih hukuman, bisa jadi mereka tambah dendam. Nah gitu. Tapi kalau kita pulihkan hubungannya, kita jalin komunikasi efektif, kita suruh dia mencari solusi, maka dia akan kembali ke kelompoknya dengan harga diri yang tetap ada. Jadi si pembuat bersalah ini yang kena hukum ini, yang harusnya tadi kita hukum gitu ya, dia ketika kembali ke kelompoknya itu tidak merasa breakdown gitu ya. Jadi ketika siswa yang sudah selesai restitusi, baik itu yang korban atau yang pelaku misalnya gitu ya, yang positif atau yang negatifnya, itu akan sama-sama saling memahami, saling mengerti dan saling menyadari, sehingga nantinya mereka akan terjalin hubungan yang baik lagi. Nah itu nilai plusnya Pak kalau kita bandingkan dengan hukuman. Jadi alangkah lebih baiknya setiap persoalan yang berat kita lakukan restitusi, karena di sini banyak sekali kelebihannya. Siswa bisa memecahkan, menyadari, serta berusaha untuk lebih baik lagi dan berkomitmen dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. Seperti itu. Ya Pak Rido? Oke? Baik, Bapak Ibu. Oh ya Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Saya bertanya Ibu, Ya. tadi menerangkan tentang pentingnya membuat keyakinan kelas. Iya. Yang masih saya kurang pahami, kenapa penting membuat keyakinan kelas tersebut? Oh ya ini juga luar biasa Bu Ayu. Keyakinan kelas ya Bu Ayu. Nah di sini kenapa kok keyakinan kelas itu penting? Nah ini ada juga kaitannya dengan restitusi tadi ya Bu Ayu. Tadi kita mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan kontrol sepenuhnya terhadap anak. Anak itu harus bisa kita bangkitkan motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Nah ketika kita ingin membuat budaya positif itu berjalan, maka anak itu harus berjalan dengan keinginannya sendiri. Kita tidak bisa memaksa. Nah jadi caranya kita harus ganti hukuman itu dengan konsekuensi. Konsekuensi bisa muncul ketika itu sudah disepakati dalam sebuah keyakinan kelas. Nah sebetulnya tidak keyakinan kelas saja ya Bapak Ibu, di sekolah pun harusnya kita bikin keyakinan sekolah. Jadi anak-anak itu tahu, oh ternyata kalau saya begini konsekuensinya ini loh, kalau saya begini konsekuensinya ini. Ketika dia melakukan kesalahan, melanggar aturan yang sudah disepakati dia bersama yang dipampang di dinding itu, Ibu Ayu, dia akan beranggapan, oh ternyata saya sudah melanggar, konsekuensinya harus ada, saya harus terima dan saya harus jalani.
karena ini adalah sesuatu yang saya sepakati dan saya pahami serta saya ilhami bersama gitu. Nah, jadi itu mungkin makna positifnya dari pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi rasanya kalau untuk keyakinan kelas ini sepertinya setiap kelas kita harus buat ya Bapak Ibu ya, untuk menanamkan motivasi dari dalam diri anak. Mereka yang buat, mereka yang jalankan. Ketika mereka langgar, mereka yang jalankan konsekuensinya sendiri. Seperti itu. Ya, ya Bu Ayu. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada Ibu? Iya, oke. Silakan Ibu. Saya masih agak kurang paham dengan makna bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah suatu ilusi. Maksudnya bagaimana? Oh iya, kenapa kok kritik dan membuat bersalah itu adalah suatu ilusi, gitu ya Bapak Ibu. Selama ini kita beranggapan bahwa ketika kita mengkritik anak, membuat anak menjadi merasa bersalah, kan kata-kata itu halus kita keluarkan ya Bapak Ibu, tapi itu sangat membuat anak menjadi tergiring ke arah identitas yang gagal. Itu caranya kita benar-benar sukses gitu menggiring anak untuk menjadi gagal. Kenapa saya katakan demikian Ibu? Misalnya ketika kita berkatanya lembut Bapak Ibu, tidak perlu dengan keras ya kalau kita mengkritik atau membuat dia bersalah gitu ya. Misalnya, masa itu aja kamu gak bisa sih? Kamu ngapain aja dari tadi? Nah, gitu Bapak Ibu. Kok itu aja kamu gak bisa? Nah, itu kata-kata yang sangat sakti Bapak Ibu. Itu akan terngiang di dalam memorinya dan akan berada di alamnya. Kita tidak lagi akan pernah masuk di dalam dunia berkualitas anak. Itu akan terngiang di dalam memorinya sehingga anak itu akan merasa, iya ya, saya bodoh ya. Iya ya, saya tidak bisa. Iya ya, saya tidak pandai. Iya ya, kok saya begini. Jadi yang tertuang di dalam dirinya itu hanya aura-aura positif. Itu makanya Ibu saya katakan mulut kita sebagai seorang pendidik ini saktinya luar biasa. Kita bisa menjadikan anak yang cerah menjadi redup seketika. Dan kita bisa menjadikan anak yang tidak bersinar menjadi terang benderang luar biasa. Hanya dengan ucapan kita Bapak Ibu. Jadi makanya saya katakan sekali lagi untuk kaitan bahwasanya kritik atau apa tadi Ibu pembuat rasa bersalah ini harus kita hilangkan. Ini adalah ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita meyakini ya. Kita meyakini dengan mengkritik anak, dengan membuat dia menjadi bersalah, itu akan bisa membangkitkan motivasinya. Itu salah besar. Kita yang hanya ada menggiring anak menjadi individu yang gagal seperti itu. Dan jangan berharap Bapak Ibu untuk bisa tampil di dalam dunia berkualitas anak. Jadi di sini yang ingin kami tekankan Bapak Ibu, kita harus bisa mengamalkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah tuntunan. Kita bisa menuntun anak melalui contoh teladan dan budi pekerti serta tutur kata yang baik. Jadi anak itu tidak kita kontrol, tapi kita tuntun, kita arahkan dan dengan contoh tauladan seperti itu Ibu. Ya mungkin demikian Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apa masih ada? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti paparan terkait aksi nyata kami yang berhubungan dengan budaya positif. Di sini saya ingin mengatakan Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Kita harus bisa berubah, kita harus bisa memulai, dan kita harus bisa melangkah Bapak Ibu. Jadi artinya tidak ada yang tidak mungkin selagi kita ingin berusaha. Nah itu saja mungkin Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Semua yang salah itu datangnya dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini, yang kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan solusi kemajuan untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu.